tapi mendadak suasana itu tuh sepi. Nah udah kan, gue tuh kayak gue satu tenda berempat. Nah gue masak-masak dalam. Nah gue mulai nyadar nih, sebenarnya tuh teman satu tenda gue tuh udah nyadar semua, tapi nggak berani ngomong. Terus gue kayak ngeberisihin teman gue satu, lu nyadar nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMCS malam-malam cerita seram. Oke, gue Faisal dan ditemani sama gue Gilang dan tentu saja narasumber kita yaitu Gua Rafael. Oke, di sini kita seperti biasa sedikit bercerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman horor, pengalaman mistis yang pernah terjadi dari narasumber kita nih pada kali ini nih, yaitu Bapak Rafael. Jadi bapak dong. Saya masih muda. Oh siapa? Oke, Ade Rafael. Panggil namanya Rafael aja. Oh Rafael. Iya. Bung. Yoi, bre. Udah Rafael. Ribet ya. Jadi ada pengalaman apa dan di mana? Nah, jadi udah lumayan lama ya. Gua tuh sempet naik ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, lokasinya di Bandung. Jadi saat itu tuh sebenarnya selama gue pendakian tuh kan gue naik pagi ya. Gue tuh naik mulai ngetrek tuh gue jam 8 pagi. Gue naik, nah selama pendakian tuh gue aman-aman aja. Mulai nih gue udah nyampe di atas tuh, gue nyampe di atas sekitaran jam 3 sore. Udah gue bangun tenda segala macem, ya masak-masak, gue sempet tidur sebentar. Nah gue kebangun Isya. Nah di malam itu tuh, nah jadi tuh di gunung tersebut nih, di puncaknya tuh gua ngecamp di situ kan, ngecampnya di puncak. Ngecamnya di puncak. Okay. Nah jadi tuh gue juga baru ke gunung itu ya karena view-nya lumayan bagus. Oh lu naik gunung itu karena video bagus nih, Jawa Barat nih. Dapat referensi dari teman gue, nih gunung ini oke nih. Nah ternyata pas gue nyampe atas tuh, nah PR-nya di gunung itu tuh, lu kalau mau kayak ya di gunung lu pengen BAB apa buang air kecil itu susah. Iya. Karena di puncaknya itu tuh bener-bener ini tenda semua. Nah ini langsung jurang. Oh. Jadi kanan kirinya udah jurang tuh. Jurang. Jadi lu kalau misalkan biasanya kalau misalnya di gunung tuh kita harus ngegali dulu dan emang harus ada yang landai kan. Nah, gitu kan. Oh PR-nya di gunung itu kayak gitu. Nah ada spot dikit jadi di jurang. Nanti spot dikit nih. Nah jadi tuh kayak pendaki-pendaki yang lain tuh kayak kalau mau BAB apa mau buang air kecil tuh di situ. Tapi kalau boleh tahu lu mendaki di saat itu sendiri atau bareng? Gue berdua. Gue ngikut open trip. Oh, jadi gue berdua. Rame ya? Rame. Itu sumpah saat itu tuh penuh. Itu spot-spot buat ngecamp di situ tuh penuh semua spotnya. Nggak ada yang kosong. Udah kan. Nah jadi itu karena mungkin tempatnya ya bau kali gitu ya, pesing, mengundang tuh. Nah mendadak kisaran jam 10-an, gua lagi masak-masak mau makan malam nih. Mendadak tuh kabut turun. Ini 10 malam ya? Jam 10 malam. Udah malam kabut turun nih tebel. Aneh dong. Kok mendadak kabut turun, padahal tadi cerah-cerah aja. Oh sebelumnya memang kayak waktu nge-trek naik itu cerah-cerah aja aman tuh selama gue pendakian yang gue dari base camp sampai atas tuh bener-bener nggak ada buat kayak hujan tuh nggak ada, bener-bener cerah banget. Pokoknya nggak ada indikasi-indikasi bakal ada indikasi bakal gitu ya. Nah tuh mendadak tuh gue kagetnya kabut nutup semua gerimis kecil. Udah kan, akhirnya udah bareng-bareng gue masukin semua ke tenda. Di situ nih mulai aneh, anginnya beda, hawa-hawanya beda. Nah itu tuh posisi nih, tuh gue bener-bener ya nggak ada yang kosong. Spot camp tuh lu bahkan nih pengen jalan aja nih. Tuh kalau lu meleng nih, ya kan kalau tenda kan ada talinya. Nah itu tuh lu ketendang. Gue aja kalau pengen kayak ngambil apa nih ke tenda temen gue, ketendang mulu, copot. Saking ramenya. Nah tapi mendadak suasana itu tuh sepi. Padahal rame, padahal tuh rame, penuh, spot ngecamp tuh penuh semua. Ntar lu deh. Ini gue berani. Gue berani. Tapi di sini situasinya lo aja yang merasa seperti itu atau memang
suasana di sana memang lagi Ntar sepi. dulu nih. Jadi gue nanya dulu nih. Oke. Nah udah kan, nah gue tuh kayak gue satu tenda berempat. Nah gue masak-masak dalam. Nah gue mulai nyadar nih. Sebenarnya tuh dia teman satu tenda gue tuh dia nyadar semua, tapi nggak berani ngomong. Terus gue kayak ngeberisi ke temen gue satu, lu nyadar nggak sih? Kayak hawanya aneh nih, gue bilang gitu. Oh jadi lu yang buka suara dulu? Nah gue buka suara karena gue kan nih kayak kalau nungguin waktu nih, kayaknya kok apa? Iya. Gue bingung kan. Karena emang suasananya tuh emang gak enak aja Berubah, tiba-tiba. suasananya tuh langsung berubah begitu aja, berubah drastis. Tapi jujur aja lo termasuk orang yang berani karena ketika merasakan sesuatu yang tanda kutip Banyak orang yang kayak udah Nah, biar gue ngerasain dia nggak mau cerita gitu. biasanya orang kalau di gunung nih, itu dia benar-benar pure ya, kalau udah turun baru gue cerita dah. Iya, iya sih, Nah, tapi itu kan. lu cukup berani sih orangnya. Gue kayak ngerasa aneh aja, kayak anjir nih kalau dipendem masih jam segini, mata masih seger ya kan. Iya sih. Lu nggak mau takut sendirian? Iya. Oke. Gue udah tahu nih di situasi ini nih, gue udah ngeliat teman-teman gue aja nih mukanya udah pada aneh. Jadi gue ngeberaniin diri buat ngomong, gue berisik doang kayak, lu ngerasa gak sih? Nih, kayak berubah mendadak. Hawanya langsung Iya, panas, nah temen segala gue tuh macam. ngomong, gitu cuy. Wah ini gimana nih anjir udah. Nah udah gue fokus masak kan, gue masak siap semua. Mendadak berhenti. Angin tuh tadi begitu kenceng, mendadak berhenti. Nggak lama kemudian gue pengen keluar nih, gue baru buka sleting tenda, seret, ada orang nyinden di belakang tenda gue. Suara nyinden. Oh, aduh. Sumpah suara orang nyinden. Itu gue sampai tek, wah anjir. Itu suaranya tepat di belakang tenda atau mungkin agak Nah agak jadi jarang? kan tadi gue cerita tuh ada kayak jurang gitu kecil, nah itu tuh kayak pohon-pohon gede-gede kan. Oke. Nah tuh bener-bener di asli gue Gue Nah, jadi tuh kayak di belakang, posisi belakang tenda gue ada pohon yang kayak landai begitu tuh. Nah terus suaranya dari situ. Awalnya gue kayak negesin dulu nih, ini suara apa? Mungkin udah pada nyanyi-nyanyi lagi kali. Soalnya sebelumnya kan pada main kartu rame kan, nyanyi-nyanyi pada nyetel lagu. Mendadak gue kayak negesin nih, suara apa ya? Gue pengen nanya ke teman gue, tegesin dah suara apa sih nih? Gue bener-bener udah ya di situ gue ngeberaniin diri sama gue udah kayak udahlah. Pokoknya. Iya pokoknya gue udah terlanjur ngomong, udahlah gue ngomongin aja dah. Mencoba untuk skeptis kali ya. Tapi di situ gue tetap kayak dalam hati gue tuh gue baca-bacaan yang sampai lah di diganggu dan segala di macam ya. alam Iya, cuy, bener-bener. serem ya. Gue juga mikirnya tuh gue di situ tuh gue nggak ngelakuin kesalahan ya, mungkin karena posisi tempatnya aja kali ya yang top spot buat lu BAB buat buang air kecil Mungkin itu susah. pendaki lain jorok dan segala macamnya ya. Dan itu kena imbasnya malah ke lo gitu. Dan lo yang ngerasain dan segala macamnya. Jadi tuh nggak berlangsung lama. Kayak gue udah pada nyadar, wah suara sinden. Gue ngomong ke temen gue, orang nyinden bukan enggak sih? Gue gituin ke temen gue. Tegusin, bah tuh bener-bener nih makanan semua gue pinggirin semua. Gue langsung pada tidur semua. Langsung kelon-kelonan. Wah, udah pura-pura ketawa aja. Gue bener-bener sleeping bag, gue tarik setek. Berarti di situ yang ngedenger bukan lo doang. Nah, karena posisinya tuh mereka langsung yang ada di open trip itu langsung pada diem semua. Langsung sunyi semua. Berarti emang satu open trip itu mungkin satu di satu spot kayak ngebuat ngecamp itu tuh ngerasa semua. Kemungkinan besar kayak gitu sih. Nah pagi gue subuh bangun, jebret udah bangun, deh kan, nah gue keluar dari tenda. Awalnya kayak diem-dieman doang nih, kayak pura-pura nggak tahu dah. Mungkin ya, emang kan biasanya orang kalau nggak mungkin dong langsung diceritain on the spot. Biasanya langsung turun. Nah gue juga mikirnya, udahlah gue cuman teman tenda gue aja yang tahu nih. Udah kan, gue beres-beres rapi-rapi, makan segala macem. Gue turun, seret, nyampe base camp. Ngumpul-ngumpul, gue tanya satu-satu. Bang, lu semalam ngerasa gini nggak? Gue kira gue doang bang, sumpah ternyata tuh gitu. Oh semua satu ini ya, satu spot itu ngerasa semua satu gitu. Spot semua itu ternyata diganggu semua. Nah udah kan, ketika lu ngecamp itu semua tenda yang ngecamp di atas itu bukan open trip dari lo doang kan? Bukan, Ada orang lo. tuh ibaratnya ada, di open trip gua tuh ada kayak 15 orang. Nah itu yang lain-lain tuh tenda gede-gede segala macam ada semua. Maksud gue ada gak yang di luar dari open trip? Ada. Lo sempet nanyain ke mereka kan? Gua nanya Ke mereka yang di luar open trip juga? Base camp kan cuma satu tempat doang ya, Iya. parkiran motor semua tuh di situ. Betul. Gua tanyain semua Dan mereka? dia ngerasa semua. Jadi itu bukan gua doang. Itu kayak konser sih. Nah, bener-bener tuh, ya gue tanya bang, lu ngerasa gak sih bang semalam ya mendadak kabut nutupin gitu gerimis gini? Iya bang, gue kira gue doang bang. Tapi kita
kita sepakat ya bahwa di gunung itu cuaca kita nggak pernah bisa tebak. Enggak, itu nggak bisa Nah, prediksi. Di Itu gunung nggak tuh bisa cuaca diprediksi. benar-benar nggak bisa Cuaca diprediksi. bener-bener. Karena yang tiba-tiba badai, tiba-tiba hujan yang tadi Itu pasti terjadi. Itu pasti Ini terjadi kalau di kayak gunung. nggak bisa prediksinya tuh. Kayak lu misalkan sore ngedaki nih, Heeh. cerah nih, nggak mungkin hujan nih. Malam hujan. Malam nih lu lihat, malam juga ibaratnya banyak bintang nih. Ah. Nah, itu tuh mendadak kayak seling 5 menit aja tuh langsung bisa hujan, nggak bisa ditebak. Nah udah nih, gue turun, gue tanyain semuanya tuh di satu base camp itu Iya. tuh ngerasa semua. Nah ada satu orang, dari open trip lain, dia lumayan ada nama juga. Nah gue diceritain sama dia, jadi bang semalam gini bang, kalau mau tahu ada yang sesumbar. Oh, Ternyata tuh gara-garanya dia, si kampret satu orang Oh, ini. Jadi ketika lu ngecamp, berarti udah ngecamp ya, bukan dari awal dia sesumbarnya. Iya, ketika di enggak. atas. Jadi tuh dia di atas, jadi dia kayak ya emang tuh gunung nggak tinggi, gunung tuh cuman nggak sampai 2000, cuma 1900. 1000 ya. Ya, mungkin remehin kan dia, sebenarnya tuh ya lu nggak bisa, semua gunung tuh nggak bisa lu remehin, alam, hukum alam wah kacau dah, Iya, iya, iya. lu nggak bisa lu remehin. Udah, nah gue diceritain tuh sama temennya dia, jadi bang ada teman gue bang begini bang, ternyata dia nganggep nih gunung remeh, emang dia tuh udah ibarat pengalaman udah banyak dah, kayak gue selama naik gunung mana-mana ya nggak pernah begini gue, sombong dia. Sombong Nah, ya, ternyata congkak. dia bilang gue naik gunung yang sekian mdpl kagak Buset. begini gue. Nah ibaratnya ya lu nggak gunung berapa mdpl, gunung pendek aja lu tetap nggak bisa lu remehin. Iyalah. Ternyata tuh dia tuh nyenter-nyenterin pohon. Emang nyari, Emang nyari. Emang nyari. Jadi Iya, setelah nyari sesumbar, penyakit. setelah sesumbar Nyari. emang mereka dia si oknum. Oknum. Kita Nah, sebut oknum ini. itu tuh Dia selain sesumbar dalam berbicara, dia juga nantang. dia juga secara nantangin. fisik. Nah, gua tuh juga sempat pas di luar tenda tuh gua ngeliat kayak ada orang mainan center nih, kayak center tek. Nah, gua kira tuh di gunung itu tuh di bawahnya buat latihan Kopassus. Gua kira ada Kopassus kan lagi latihan atau gimana. Ternyata tuh enggak. Tapi ketika dia nyenter itu sudah terjadi setelah ada yang nyanyi sinden. enggak lama. Oh, setelah Jadi nyenter setelah lama. dia, Jadi si oknum ini emang dia nantangin. nyari penyakit. Penyakitnya datang kena satu tempat itu kena spot, semua. Satu spot camp itu kena Cuma gara-gara semua. oknum doang, Sa. Ya, gua harap sih yang oknum itu ibaratnya kalau handphone loudspeaker di kuping aja. Sendiri maksud gue Nah, kayak gitu loh. alhamdulillahnya. Ya karena masalah satu. Alhamdulillahnya tuh cuman diganggunya karena soal nyindir itu doang. Mungkin Oh. ya oknum tersebut kayak nyadar kali apa langsung minta maaf apa gimana. Hmm. Ya setelah ada sindir itu gue tidur nggak terjadi apa-apa. Ada yang apa? Heeh. Nah, itu sih itu beruntungnya sih kalau misalnya sampai kejadian ada yang baru tuh. Gue juga alhamdulillah tuh, wah gue bangun subuh nih, gue takutnya bangun masih malam kan, apa gimana, wah ada kejebak, gue kelar, gue nggak pulang. Itu nggak ada yang jadi kayak Alhamdulillah nggak ada. Nggak tahu. Ini kalau boleh tahu lo kejadian ini di gunung apa? Di Gunung Burangrang, Bandung. Berarti untuk triggernya orang yang sesumbar, untuk gangguannya sinden ya. Itu aja episode kali ini tentang Rafael. Jadi jangan kemana-mana. Kita tunggu di episode selanjutnya. Stay tune. CCMS, MMCS, MMCS MMCS. MMCS malam-malam cerita seram. Au!